Halo Kamus Bola, welcome back. Iya, Timnas Indonesia selalu menjadi topik hangat di dunia sepak bola. Dari hubungan unik Alex Pastur dengan Timnas Indonesia, nilai fantastis skuad Garuda, hingga tantangan berat yang menanti Patrick Kluivert. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Check it out. The Professor jadi benang merah Alex Pastur dengan Timnas Indonesia. Ada benang merah antara Alex Pastur dengan Timnas Indonesia melalui sosok pemain yang dijuluki sebagai The Professor, Tom Hai. Alex Pastur disebut akan menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu memiliki segudang pengalaman melatih sejumlah klub di Liga Belanda. Bahkan prestasinya mampu membawa 3 klub promosi ke Eredivisie, Excelsior, Sparta Rotterdam, dan juga Almere City. Sekitar 1 dekade lalu, rupanya Alex Pastur sudah bertemu dengan gelandang Timnas Indonesia saat ini, Tom Hai. Tentunya 1 dekade lalu, Tom Hai masih berkewarganegaraan Belanda. Pertemuan Alex Pastur dan juga Tom Hai terjadi di AZ Alkmaar pada 2014. Alex Pastur kala itu menjadi pelatih AZ Alkmaar, sementara Tom Hai sebagai pemain. Melansir dari Transfer Market, Tom Hai bermain sebanyak 2 kali di bawah kepelatihan Alex Pastur. 2 pertandingan itu terjadi pada pekan keempat dan kelima Eredivisie 2014-2015. Pada pekan keempat, AZ Alkmaar menang 3-1 dari FC Dordrecht di Emscher Stadium pada 30 Agustus 2024. Tom Hai bermain sebagai starter dan juga bermain penuh. Pada pekan kelima, AZ Alkmaar kalah 0-1 dari SC Heerenveen di Ava Stadium 13 September 2014. Tom Hai kembali dipercaya oleh Alex Pastur sebagai starter dan bermain sepanjang pertandingan. Kini Alex Pastur akan kembali bekerja sama lagi dengan Tom Hai dan kali ini di Timnas Indonesia. Pelatih 58 tahun itu bersama Daniel Lanza dan 2 asisten pelatih lokal akan membantu kinerja Patrick Kluivert. Ditargetkan Patrick Kluivert dan tim bisa membawa Timnas Indonesia mencapai Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia ada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Timnas Indonesia memiliki 4 laga tersisa untuk dimaksimalkan, di mana skuad Garuda masih akan melawan Australia, Bahrain, China, dan juga Jepang. 2 laga awal Patrick Kluivert ialah bertandang ke Australia pada 20 Maret dan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Setelah membahas benang merah Alex Pastur dengan Timnas Indonesia, mari kita beralih ke pembahasan menarik tentang nilai luar biasa starting 11 tim Garuda yang mencapai angka fantastik. Begini penampakan starting 11 Timnas Indonesia yang tembus 1,62 triliun, otomatis lolos Piala Dunia 2026. Penampakan starting 11 Timnas Indonesia yang menembus 1,62 triliun akan diulas Kamus Bola kali ini. Apakah dengan tampilan di bawah ini akan meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menegaskan salah satu tugas pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, adalah melobi sejumlah pemain keturunan agar berganti paspor menjadi Indonesia. Pemain-pemain yang dilobi difokuskan kepada pemain bintang yang sebelumnya belum terbujuk oleh PSSI. Dengan head coach level yang seperti ini, nanti dia juga akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke Indonesia, kata Arya Sinulinga kepada awak media, termasuk juga Al Quezon pada Selasa 7 Januari 2025. Adanya pemain naturalisasi tambahan, pernyataan tadi juga menegaskan pemain-pemain top yang berkarir di Liga Inggris bisa saja dibawa Patrick Kluivert ke Indonesia. Beberapa di antaranya Ian Maatsen yang berkarir di Aston Villa, Pascal Struijk, Leeds United, dan juga Maitland Niles dari Stoke City. Belum lagi Jadon Oosterwolde yang menjadi pemain andalan Jose Mourinho di Fenerbahce. Bagaimana dengan Jairo Riedewald dan juga Emil Audero? Ya, 2 pemain ini dalam trek tepat dinaturalisasi menjadi WNI. Jika nama-nama tadi bergabung, betapa berbahayanya skuad Timnas Indonesia. Kami membentuk starting 11 Timnas Indonesia menggunakan nama-nama tersebut plus pemain yang eksis saat ini dalam pola 3-4-3. Di posisi penjaga gawang ada Emil Audero. Lanjut ke posisi 3 back sejajar ada Michel Gers, Jay Izzes, dan juga Pascal Struijk.
Lanjut ke posisi wingback kanan, ada Kevin Dix dan juga Jayden Osterwolde di sisi sebelahnya. Dan untuk dua gelandang sentral ada Tom Hai dan juga Jairo Riedewald. Bagaimana untuk mengisi lini depan? Ya, Milan Manhoef akan bertugas sebagai winger kanan, Ian Madsen winger kiri, dan Ole Romeni penyerang tengah. Jika digabungkan nih sobat, harga pasaran starting 11 tersebut mencapai 1,62 triliun rupiah. Nominal itu menyamai timnas Korea Selatan saat ini yang juga memiliki skuad 1,6 triliun. Namun dengan catatan, harga pasar timnas Korea Selatan berdasarkan penjumlahan 23 pemain. Andai dijumlahkan harga pasaran pemain timnas Indonesia lain seperti Calvin Verdong, Martin Paes, Rizky Ridho, Ragnar Oratmangun, dan lain-lain, tentu harga pasaran timnas Indonesia menembus 2 triliun lebih. Nominal itu menempatkan timnas Indonesia sebagai skuad termahal kedua di Asia di bawah Jepang dengan 4 triliun. Komposisi skuad ini juga berpotensi besar meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Harapannya, pemain-pemain yang belum bergabung seperti Ian Madsen atau Pascal Struijk bisa join timnas Indonesia sebelum Juni 2025. Jika nilai skuad sudah begitu menjanjikan, lalu bagaimana dengan tantangan yang harus dihadapi Patrick Kluivert sebagai pelatih? Ya, mari kita lanjutkan pembahasannya. Level kesulitan yang akan dihadapi Patrick Kluivert saat menangani timnas Indonesia. Waktunya mepet, targetnya pun tinggi. Pemecatan PSSI memang menggoreskan kepedihan, setidaknya bagi pemuja setianya. Pemakzulan terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan, mengingat Shin Tae-yong yang masih mengantongi kontrak hingga 2027 di timnas Indonesia. Selain itu, PSSI juga dianggap berjudi mengingat timnas Indonesia dalam waktu dekat akan melakoni laga lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI yakin sang suksesor Patrick Kluivert mampu menyapu bersih 3 laga yang sekaligus membuka kans Indonesia yang kini bercokol di posisi ketiga dengan 6 poin finish sebagai runner-up dan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir dan kolega saja merasa pede, tapi menembus putaran final pesta terakbar 4 tahunan yang rencananya akan mentas di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jelas tidak mudah. Soalnya, Australia, Bahrain, dan Cina juga punya mimpi yang sama dengan Indonesia, jadi bisa dipastikan skuad Garuda bakal menghadapi pertempuran hebat. Tak hanya itu, Patrick Kluivert bisa saja gagal mengemban misi karena faktor lain. Apa saja? Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah persiapan yang mepet. Biar bagaimanapun, Patrick Kluivert bukan sedang melakoni pertunjukan sulap di atas panggung ataupun pasar malam ya. Hanya dengan abrakadabra saja, semua bisa terwujud dengan mudah. Maka praktis hanya menyisakan waktu sekitar 2,5 bulan saja. Akankah Patrick Kluivert bisa mempersembahkan 2 kemenangan dari Australia dan Bahrain? Belum lagi ihwal amunisi. Ya, strategi dan kerjasama antar lini mengingat PSSI tengah mengebut proses naturalisasi sebelum sejumlah pemain keturunan. Tak mudah tentunya bagi Patrick Kluivert untuk mementah dan juga mengejawantahkan strategi yang ia inginkan ya sobat. Nah, dari hubungan historis dengan pelatih internasional hingga tantangan berat di masa depan, timnas Indonesia terus menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang layak diperhitungkan. Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, akankah target besar Piala Dunia 2026 menjadi kenyataan? Ya, kita tunggu saja kiprahnya. Oke, sampai di sini dulu informasinya kali ini, sobat. Nantikan terus informasi lainnya hanya di Kamus Bola.